Jepang itu negara yang jauh. Negara ini terdiri dari banyak pulau, pulau besar, pulau kecil. Lautan mengelilingi pulau-pulau ini. Gunung-gunung hijau menjulang di pulau-pulau ini. Kadang-kadang salju menutupi gunung-gunung itu. Ini adalah tempat yang indah dan tenang. Kuil-kuil tua berdiri dengan hening. Pohon sakura mekar di musim semi. Bunga-bunga merah muda berjatuhan seperti hujan yang lembut. Ini adalah salah satu sisi Jepang. Rasanya tua, rasanya damai. Seperti lagu yang lembut. Lalu ada sisi Jepang yang lain. Jepang yang penuh lampu terang. Kota-kota besar terbentang luas. Tokyo itu kota yang sangat besar. Banyak sekali orang tinggal di sana. Mereka bergerak dengan cepat. Kereta berjalan di bawah tanah. Gedung-gedung tinggi menyentuh langit. Di malam hari, kota-kota bersinar. Papan-papan nama menyala dengan banyak warna. Lampu merah, biru, hijau di mana-mana. Jepang yang ini cepat, selalu bergerak, selalu berubah. Rasanya seperti lagu yang cepat dan kencang. Jepang yang ini, Jepang yang terang benderang, suka hal-hal baru. Mereka suka teknologi. Mereka membuat banyak mesin canggih, mesin kecil, mesin besar. Robot itu mesin. Jepang membuat banyak robot. Ada robot yang mirip orang, ada robot yang mirip hewan, ada robot yang hanya terlihat seperti alat yang berguna. Mereka pintar membuat barang-barang ini. Mereka banyak berpikir tentang masa depan. Akan seperti apa hari esok? Mereka mencoba membangunnya. Jadi, Jepang itu punya dua sisi, tua dan baru, tenang dan ramai. Alam dan kota. Ini adalah tempat yang penuh perbedaan. Seperti mimpi di mana dunia yang berbeda bertemu. Kamu bisa berjalan di taman tua, lalu kamu bisa melihat menara baru yang tinggi. Campuran ini istimewa. Ini membuat Jepang unik. Itulah mengapa ide-ide baru seperti hotel robot bisa lahir di sana. Tempat fictional Fred besit pimsa fitbi. Grain minum teh tumbesing. Ada seseorang di Jepang punya ide. Ide yang sangat baru. Ide yang aneh, kata sebagian orang. Bagaimana kalau sebuah hotel tidak ada orang yang bekerja? Bagaimana kalau robot yang melakukan semua pekerjaan? Ide ini berkembang, menjadi kenyataan. Mereka membangun sebuah hotel. Hotel yang dijalankan oleh robot. Mereka menamakannya Hen Hotel. Dalam bahasa Jepang, henna bisa berarti aneh, atau bisa berarti berubah, berkembang. Jadi, ini adalah hotel aneh, atau hotel yang berkembang. Hotel ini membuka pintunya. Orang-orang penasaran, hotel tanpa manusia, hanya mesin, kedengarannya seperti cerita. Cerita dari buku fiksi ilmiah. Tapi ini nyata, kamu bisa pergi ke sana, kamu bisa menginap semalam atau 2 malam, kamu bisa melihat robot bekerja, melihat mereka melayanimu saat check-in, melihat mereka membawa tasmu. Ini adalah percobaan. Sekilas tentang masa depan yang mungkin terjadi, masa depan yang diinginkan sebagian orang, dan sebagian lagi tidak yakin. Henna Hotel pertama ada di dekat Nagasaki, di sebuah taman hiburan Belanda anehnya. Ini adalah langkah yang berani, membiarkan mesin mengatur semuanya, atau hampir semuanya. Tujuannya adalah efisiensi, untuk menghemat energi, untuk menghemat biaya. Robot tidak butuh gaji, mereka tidak lelah. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dan malam. Inilah pemikiran di baliknya. Pemikiran yang sangat praktis dan modern. Beritanya menyebar ke seluruh dunia. Hotel robot di Jepang, kedengarannya sangat Jepang, sangat futuristik. Orang-orang membicarakannya, menulis tentangnya. Ada yang senang, ada yang khawatir. Apa artinya ini? Untuk hotel, untuk pekerjaan, untuk orang-orang, hotel aneh ini lebih dari sekadar tempat tidur. Ini adalah sebuah pertanyaan. Factories, Mentophobus, Bimboidek Shami Tamdiot Tripta, Soum Tuisiye. Bayangkan kamu tiba di hotel ini, Henna Hotel. Kamu masuk ke lobi, suasananya sepi, mungkin terlalu sepi. Kamu mencari meja resepsionis, kamu lihatnya, tapi tidak ada orang yang tersenyum, tidak ada staf berseragam yang ramah. Sebaliknya, kamu melihat robot, sosok-sosok aneh menunggu di belakang meja. Ini sambutan pertamamu, sambutan dari mesin. Rasanya sedikit seperti masuk ke dalam mimpi. Mimpi yang sangat teratur, sangat tepat. Proses check-in dimulai. Kamu berdiri di depan robot, mungkin dinosaurus, atau wanita dengan wajah plastik yang halus. Robot itu berbicara, suaranya keluar dari pengeras suara. Robot itu menanyakan namamu, menanyakan pesananmu, kamu berbicara dengan mesin itu. Atau kamu menggunakan layar sentuh, layar menunjukkan petunjuk, langkah demi langkah. Kamu memasukkan datamu, robot itu mendengarkan, atau komputer membacanya. Semuanya sangat sistematis.
Robot itu memastikan penginapanmu, memberitahumu tentang kamarmu. Robot itu memberimu kunci kamar atau kode, atau menggunakan pengenalan wajah. Wajahmu menjadi kuncimu. Ini sangat canggih. Tidak perlu membawa kunci logam, tidak perlu kartu plastik, cukup wajahmu. Robot itu mungkin mengucapkan selamat menikmati penginapanmu dengan suara mekanisnya. Robot itu sopan, tapi tidak hangat, tidak seperti senyum manusia. Ini berbeda. Setelah check-in selesai, kamu siap pergi ke kamarmu. Mungkin robot lain akan membantumu, robot porter untuk membawa barang bawaanmu, atau kamu mencari jalan sendiri. Hotel ini dirancang untuk itu, agar tamu bisa mengurus sendiri dengan bantuan teknologi. Ini adalah sebuah pengalaman, bukan hanya menginap di hotel. Pengalaman dunia yang dijalankan oleh otomatisasi, dunia kabel dan kode, dan suara mendesing yang pelan. Robot-robot di meja depan sangat berkesan. Mereka tidak semuanya sama. Di salah satu henna hotel, kamu mungkin melihat dinosaurus. Ya, dinosaurus, tepatnya Velociraptor. Dia memakai topi kecil, topi pelayan hotel. Dia menggerakkan kepalanya, membuka mulutnya yang bergigi. Dan dia berbicara. Selamat datang, mungkin katanya dalam bahasa Inggris atau Jepang. Ini pemandangan yang aneh. Makhluk prasejarah, membantumu dengan teknologi modern. Di meja lain, mungkin ada robot humanoid perempuan. Dia lebih mirip orang. Kulitnya halus, rambutnya rapi. Dia mengedipkan matanya. Dia tersenyum dengan senyum yang kaku. Dia juga berbicara dengan suara yang tenang dan datar. Dia memandumu saat check-in dengan sopan, dengan efisien. Dia dirancang untuk membantu agar terlihat ramah. Tapi kamu tahu dia mesin. Gerakannya sedikit terlalu sempurna. Senyumnya tidak pernah berubah. Robot-robot ini bisa berbicara banyak bahasa. Inggris, Jepang, Mandarin, Korea. Ini membantu turis dari luar negeri. Mereka menggunakan pengenalan suara atau layar sentuh untuk mengerti permintaanmu. Mereka diprogram untuk tugas ini. Tugas melayani tamu check-in dan check-out. Mereka melakukannya berulang kali. Sebagian besar tanpa kesalahan, tanpa lelah, atau bosan. Inilah kelebihan mereka. Melihat robot-robot ini adalah bagian dari daya tariknya. Orang-orang datang untuk melihat dinosaurus, atau robot wanita yang sopan itu. Ini hal yang baru, sesuatu untuk diceritakan ke teman-temanmu. Aku dilayani check-in oleh dinosaurus. Kedengarannya lucu, kedengarannya aneh. Itulah ciri khas henna hotel. Wajah-wajah aneh di meja depan, menyambutmu ke penginapan yang berbeda. Penginapan di mana manusia adalah tamu, dan mesin adalah tuan rumahnya. Bagian 5, mesin yang membantu, membawa tas dan memberitahu waktu. Setelah kamu dapat kunci kamar atau wajahmu terdaftar, kamu mungkin butuh bantuan. Bantuan untuk tasmu yang berat. Di beberapa henna hotel ada robot porter untuk ini. Robot ini tidak mirip orang, lebih mirip troli otomatis. Troli kecil datar yang meluncur tanpa suara. Kamu taruh barang bawaanmu di atasnya. Kamu kasih tahu nomor kamarmu, dan mereka menunjukkan jalan. Atau kamu mengikuti mereka tanpa suara. Robot porter ini berjalan di lorong-lorong. Mereka pakai sensor, supaya tidak menabrak tembok atau orang. Mereka berhenti di depan pintu kamarmu. Kamu ambil tasmu. Robot itu menunggu, lalu dia meluncur pergi, kembali ke tempatnya, siap untuk tamu berikutnya. Ini efisien, praktis. Tidak perlu kasih tip, tidak perlu basa-basi. Hanya mesin yang melakukan tugasnya dengan tenang dan efektif. Ini bantuan yang sederhana. Di dalam kamarmu, mungkin ada robot kecil lain, robot di samping tempat tidur. Mungkin terlihat seperti mainan kecil atau lampu kecil. Robot ini juga bisa membantumu. Dia diaktifkan dengan suara. Kamu bisa bicara padanya. Robot nyalakan lampu, mungkin katamu. Dan lampunya menyala. Robot bagaimana cuaca besok? Dan dia memberitahumu ramalan cuaca. Dia bisa mengatur alarm atau memberitahumu jam berapa. Dia seperti asisten pribadi, mesin kecil yang bisa bicara. Break time, 12. Robot di dalam kamar ini sederhana. Mereka tidak bisa diajak ngobrol yang mendalam. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah besar. Tapi mereka bisa menangani tugas-tugas dasar. Mereka menambah kesan kamar yang futuristik. Kamar di mana teknologi selalu ada, selalu mendengarkan, selalu siap membantu. Dengan cara-cara kecil. Ini bagian dari pengalaman di henna hotel. Perasaan dikelilingi mesin-mesin yang membantu. Di ruang pribadimu sendiri. Bagian 6, ruang kosong. Kemana perginya orang-orang? Saat robot yang bekerja, apa yang terjadi pada pekerja manusia? Ini pertanyaan besar.
Di Henna Hotel, staf manusianya sedikit sekali. Kamu tidak banyak melihat mereka. Robot ada di meja depan. Robot membersihkan beberapa kamar. Robot membawa tas. Ini berarti lebih sedikit pekerjaan untuk orang. Lebih sedikit resepsionis. Lebih sedikit porter. Mungkin lebih sedikit petugas kebersihan. Hotel ini butuh lebih sedikit manusia untuk beroperasi. Perubahan ini bisa mengkhawatirkan bagi orang yang bekerja di hotel atau ingin bekerja di hotel. Kalau robot bisa melakukan pekerjaan ini, pekerjaan apa yang tersisa? Apakah akan ada cukup pekerjaan untuk semua orang? Ini jadi kekhawatiran di banyak bidang. Bukan hanya hotel. Seiring teknologi makin canggih, mesin bisa melakukan lebih banyak hal. Lebih banyak tugas yang dulu dilakukan orang. Ini adalah pergeseran besar dalam cara kita bekerja, dan siapa atau apa yang melakukan pekerjaan itu. Pemilik Henna Hotel bilang ini soal efisiensi. Robot bisa bekerja 24 jam sehari, mereka tidak butuh libur, mereka tidak minta naik gaji. Ini membuat hotel lebih murah untuk dijalankan. Mungkin ini berarti harga kamar lebih murah untuk tamu. Itu salah satu idenya. Tapi ini juga berarti lebih sedikit gaji untuk pekerja manusia. Ini adalah pertukaran, keseimbangan antara teknologi dan manusia. Keseimbangan yang kadang sulit. Jadi, hotel robot bukan hanya ide yang seru. Ini juga sebuah tanda. Tanda bagaimana pekerjaan bisa berubah. Sebagian orang melihatnya sebagai kemajuan. Teknologi baru membuat hidup lebih mudah, lebih efisien. Yang lain melihatnya sebagai ancaman. Ancaman bagi mata pencaharian, bagi cara kita biasa melakukan sesuatu. Ruang-ruang kosong di hotel, tempat sering tidur staf manusia, membosing berbeda-beda. Di mana satu kontra, tempat di dalamnya. Bagian 7, pikiran pengunjung, perasaan baru di kamar yang sunyi. Menginap di Henna Hotel adalah pengalaman yang unik, tidak seperti hotel lain. Sejak kamu tiba, kamu tahu ini berbeda. Robot dinosaurus, lorong-lorong yang sepi, perasaan seperti berada di film fiksi ilmiah. Bagi sebagian tamu ini sangat seru. Mereka suka teknologi, mereka suka hal-hal baru, mereka mengambil banyak foto, mereka cerita ke teman-teman. Ini sebuah petualangan. Tamu-tamu ini menikmati hal barunya. Mereka merasa seru berbicara dengan robot. Walaupun obrolannya sederhana, mereka menghargai efisiensinya. Check-in yang lancar, robot porter, asisten di dalam kamar. Bagi mereka ini sekilas tentang masa depan yang ingin mereka lihat. Mereka merasa seperti perintis, mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan biasa suatu hari nanti. Ini cerita untuk dibagi, kenangan untuk disimpan. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Sebagian tamu mungkin merasa aneh, atau sedikit dingin. Mereka mungkin kangen sentuhan manusia. Senyum hangat dari orang sungguhan. Obrolan ramah dengan resepsionis. Saran yang membantu dari petugas hotel. Robot bisa sopan, tapi mereka tidak bisa menunjukkan empati sungguhan. Mereka tidak bisa mengerti perasaan yang rumit, atau ngobrol santai dan ramah secara tiba-tiba. Hubungan antar manusia ini hilang. Bagi tamu-tamu ini, hotelnya mungkin terasa sedikit sepi, sedikit terlalu sunyi. Efisiensinya ada, tapi kehangatannya tidak, atau tidak dengan cara yang sama. Ini membuatmu berpikir tentang apa yang kita hargai dalam pelayanan. Apakah hanya kecepatan dan ketepatan, atau ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang hanya bisa diberikan manusia? Kamar yang sunyi di hotel robot memberimu ruang untuk memikirkan hal-hal ini, tentang teknologi, dan tangible menjadi. Bagian 8, saat kabel bermasalah, batasan mesin. Robot itu pintar, tapi mereka tidak sempurna. Kadang-kadang ada yang bisa salah, bahkan di hotel canggih seperti Henna. Robot mungkin tidak mengerti permintaanmu, apalagi kalau logatmu aneh, atau kalau kamu meminta sesuatu yang rumit. Robot itu diprogram untuk tugas tertentu. Kalau masalahmu di luar programnya, dia mungkin tidak bisa bantu. Dia mungkin hanya mengulang kalimat standarnya, atau diam saja. Bayangkan kamu punya kebutuhan khusus, atau masalah rumit dengan kamarmu. Robot check-in mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Robot kecil di kamarmu mungkin tidak mengerti rasa kesalmu. Saat inilah kamu kangen manusia. Orang yang bisa mendengar, mengerti, dan mencari jalan keluar yang kreatif. Robot jago mengikuti aturan-aturan, tapi mereka terpikir di luar kebiasaan. Ini adalah batasannya. Karena itu, bahkan Henna Hotel kadang butuh staf manusia. Mereka mungkin ada di belakang layar. Siap turun tangan kalau robot gagal.
Atau kalau tamu punya masalah yang tidak bisa diselesaikan robot. Jadi, hotel ini tidak sepenuhnya bebas manusia. Manusia masih ada. Hanya saja tidak terlalu terlihat, mereka adalah sistem pendukung. Rencana cadangan saat kabelnya bermasalah atau kodenya macet. Ini menunjukkan kita masih butuh orang. Awal-awal Henna Hotel punya beberapa cerita. Cerita tentang robot yang kesulitan melakukan beberapa tugas. Contohnya, beberapa robot di kamar terlalu sensitif. Mereka akan aktif kalau ada yang mendengkur keras. Bayangkan dibangunkan oleh robot kamarmu yang bertanya, "Ada yang bisa saya bantu padahal kamu sedang tidur?" Inilah keanehannya, ketidaksempurnaannya. Mereka menunjukkan bahwa teknologi masih belajar, masih berkembang, seperti arti nama hotelnya. Is the tap terumbe Qingbao. Bagian 9 kamar masa depan lebih banyak robot, lebih banyak mimpi. Seperti apa masa depan untuk hotel? Henna Hotel memberi kita beberapa petunjuk. Kita mungkin akan melihat lebih banyak teknologi, lebih banyak otomatisasi. Robot mungkin akan jadi lebih umum. Bukan hanya di Jepang, tapi di hotel-hotel di seluruh dunia. Mungkin mereka dinosaurus, mungkin mereka lebih tidak mencolok dengan pengalaman di hotel. Breakpoint Tolam. Membantu dengan cara yang bahkan tidak kita sadari. Teknologi bisa membuat hotel lebih efisien. Teknologi bisa membuat penginapanmu lebih pribadi. Bayangkan kamar yang tahu kesukaanmu, suhu yang kamu suka, musik yang kamu nikmati, jenis berita yang ingin kamu lihat. Robot dan AI bisa mewujudkan ini. Check-in bisa jadi lebih cepat lagi, memesan layanan kamar bisa lebih mudah, mencari informasi tentang kota bisa langsung dapat. Inilah janji-janji teknologi, penginapan yang lebih lancar dan nyaman. Tapi pertanyaan tentang sentuhan manusia tetap ada. Apakah kita mau hotel tanpa orang? Atau kita akan selalu menghargai hubungan antar manusia itu? Mungkin masa depan adalah keseimbangan. Robot melakukan tugas-tugas rutin. Pekerjaan yang berulang-ulang. Membebaskan staf manusia untuk melakukan apa yang paling baik dilakukan manusia. Memberikan kehangatan, empati, pelayanan pribadi yang lebih dari sekadar program. Membantu tamu merasa benar-benar diterima. Benar-benar diperhatikan, seperti teman baik. Hotel robot di Jepang adalah percobaan yang berani. Ini menunjukkan kepada kita apa yang mungkin terjadi. Ini juga membuat kita berpikir tentang apa yang kita inginkan dari hotel kita dan apa yang kita inginkan dari teknologi kita. Masa depan hotel akan dibentuk oleh pertanyaan-pertanyaan ini, oleh pilihan kita. Ini akan menjadi campuran kabel dan kehangatan, kode dan hubungan. Kamar-kamar di masa depan mungkin punya lebih banyak robot, tapi gak ada ruang untuk mimpi manusia dan kebaikan manusia. Ceritanya masih ditulis setiap hari dengan setiap ide baru.